Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-77. Apa perbedaan antara pembenaran dan pengudusan? Jawabannya, pengudusan tergabung secara tak terpisahkan dengan pembenaran. Kendati demikian, keduanya berbeda dalam hal ini. Dalam pembenaran, Allah memperhitungkan kebenaran Kristus. Dalam pengudusan, Roh-Nya mencurahkan anugerah ke dalam hati manusia dan membuatnya mampu menggunakan anugerah itu. Dalam pembenaran, dosa diampuni. Dalam pengudusan, dosa itu ditekan. Pembenaran sama-sama membebaskan semua orang percaya dari murka Allah yang melakukan pembalasan sepenuhnya dalam kehidupan ini pun, sehingga mereka tidak pernah kena hukuman. Sedangkan pengudusan tidak sama rata terdapat dalam semua orang dan tidak pernah sempurna dalam kehidupan ini pada seorang pun, tetapi bertumbuh menjadi semakin sempurna. Jawaban dan pertanyaan tersebut dapat dibaca dan dipelajari dari 1 Korintus 6 ayat 11, 1 Korintus 1 ayat 30, Roma 4 ayat 6 sampai 8, Yesaya 36 ayat 27, Roma 3 ayat 24 dan 25, Roma 6 ayat 6 dan 14, Roma 8 ayat 33 sampai 34, 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, 2 Korintus 7 ayat 1, Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Dari pertanyaan dan jawaban dapat kita pelajari maknanya dan pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, pembenaran yang dilakukan Allah di dalam Kristus hanya satu kali dan tidak berulang, bersifat legal dan kekal adanya. Sedangkan pengudusan dilakukan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Pengudusan terjadi secara progresif, bertahap sampai kepada akhir hidup seseorang untuk semakin hidup kudus. Yang kedua, pembenaran memberikan status baru bagi setiap orang percaya sebagai orang benar di dalam kebenaran Kristus. Di dalam status baru itulah setiap orang mengalami suatu proses dalam kehidupannya untuk semakin kudus, dari dalam keluar, dari hati ke perkataan dan ke dalam perbuatan atau tindakan nyata. Ketiga, pembenaran mendahului pengudusan, dan pengudusan memberikan perwujudan dari pembenaran itu. Dengan kata lain, setiap orang yang telah mengalami pembenaran akan berupaya menjalankan hidup yang kudus, dan kalau jatuh atau mengalami keberdosaan, kembali untuk diarahkan bertobat agar hidup semakin kudus. Terakhir, pembenaran memberikan kekuatan yang berada di dalam hati setiap orang, memberikan kepada setiap orang itu kekuatan untuk melawan segala cobaan dari si iblis, gangguan dari dunia, keinginan daging dari diri orang berdosa itu. Sehingga pembenaran melahirkan hidup kudus, dan hidup kudus memberikan kemampuan untuk orang semakin nyata kebenarannya. Dengan demikian, orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan sungguh-sungguh mewujudkan keadaan sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus yang memuliakan Allah sendiri seumur hidupnya. Kiranya setiap kita makin lama makin bertumbuh menjadi semakin sempurna, mematikan dosa, menolak kejahatan, meninggikan Kristus, menyingkirkan kesombongan, dan bersandar kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.